Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, banyak orang yang menanyakan kepada saya tentang pompa DC ini. Ya, ini dijual dengan nama pompa booster atau pompa pendorong gitu ya. Nah, banyak orang yang kemudian tertipu ya, yaitu menganggap bahwa kalau pompa pendorong berarti bisa dimanfaatkan untuk memperkuat aliran air di rumah, misalkan untuk shower, untuk mesin cuci, dan untuk berbagai keperluan di rumah gitu ya. Nah, kenapa saya bilang tertipu ya? Karena memang ini pompa pendorong, tapi kalian sebelum memutuskan membelinya harusnya kalian tahu dulu speknya. Spek pompa itu ada dua macam ya, yaitu pertama tekanan, yang kedua debit ya. Nah, kalau kalian melihat tekanannya, pompa ini tekanannya sekitar 5 bar ya, sedangkan untuk di rumah kalau kalian menggunakan air, tekanan itu rata-rata 2 bar atau bahkan 1 bar pun udah cukup ya. Sehingga banyak orang yang ketika melihat tekanannya ini 5 bar, wah ini kuat sekali tekanannya. Nah, jangan salah, saya tadi bilang ada 2 parameter yang harus kalian perhatikan, yaitu tekanan, yang kedua debit ya. Nah, debit yang kalian inginkan, yang nyaman ya, misalkan untuk wudhu ya, setidaknya itu adalah 10 liter per menit atau sekurang-kurangnya ya sekitar 7 liter per menit gitu ya. Nah, sedangkan pompa ini adalah cuman 3,1 liter per menit, sehingga sangat kecil ya. Jadi kalau tekanannya udah cukup 5 bar bahkan berlebihan, tapi debitnya atau alirannya sangat kecil gitu. Nah, apa sih perbedaan antara tekanan dan debit? Jadi tekanan itu ya, dia itu bisa, kalau 5 bar ini berarti dia bisa mendorong air naiknya itu hingga 50 meter. Jadi kalau kalian pakai memompa air untuk ke lantai 10 misalkan ya, lantai 10 itu misalkan tingginya adalah 30 meter, maka ini masih bisa naik. Masalahnya apa? Alirannya kecil, yaitu cuman berapa? 3 liter per menit. Nah, seperti itu. Apa gunanya kalian bisa tinggi-tinggi tapi nanti di atas cuma 3 liter per menit, kecil gitu ya. Sedangkan kalau kalian pakai di lantai 2 atau tetap di lantai yang sama misalkan ya, lantai ini kalian pasang di lantai 1, makanya juga di lantai 1, maka kalian dapatnya ya tetap 3 liter per menit juga gitu ya. Sehingga tekanan yang tinggi itu tidak bermanfaat bagi kalian yang tidak membutuhkannya. Sedangkan kalian misalkan untuk keperluan sehari-hari, itu misalkan wudhu ya atau cuci piring gitu ya, kalian itu membutuhkan nggak hanya tekanan tapi juga debitnya tadi gitu. Nah, tapi bukan berarti semua orang yang membeli ini itu tertipu, nggak juga. Karena apa? Pompa ini memang ada peruntukannya. Contohnya misalkan yang cocok ya, ini tergantung kalian ya merasa cukup atau tidak. Misalkan untuk cuci AC gitu ya, ini bisa untuk karena tekanannya tinggi ya, 5 bar tadi, maka dia untuk nozzle yang kecil itu bisa keluarnya kencang gitu ya. Tapi kencang tapi kecil ya. Nanti kita akan peragakan di sini. Nah, kemudian kalau kalian gunakan untuk misalkan nyemprot pupuk, nah ini cocok juga. Karena apa? Ini tegangannya hanya 12 DC, 12 volt DC. Sehingga kalian bisa menggunakan baterai atau power bank yang ada 12 voltnya gitu ya. Nah, nanti kalau kalian memang memerlukan pompa ini dan sesuai untuk peruntukannya, nanti link-linknya pembeliannya saya akan sertakan di kolom deskripsi. Nah, tapi bukan berarti pompa jenis ini pasti terlalu kecil untuk dipakai di rumah. Bisa saja ada desain yang lebih besar lagi. Tapi kalian yang harus perhatikan adalah itu tadi 2 parameter, yaitu tekanan ya. Kemudian yang kedua, ini sama pentingnya. Yang kedua yaitu apa tadi? Debit ya. Jadi debitnya perhatikan ya. Untuk kalian bisa nyaman memakainya setidaknya 10 liter per menit. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kalian mau beli online gitu ya, terus tidak ada informasinya berapa debitnya, maka saya anjurkan jangan dibeli dulu. Mendingan kalian cari yang ada informasi tekanan dan debit tadi. Nah, sekarang kita akan cobakan ya. Kayak ini kan speknya dia adalah ya tegangannya 12 volt DC, sehingga nanti saya akan peragakan menggunakan aki atau baterai. Kemudian flow-nya atau
debitnya adalah 3,1 liter per menit ya. Kemudian tekanannya adalah 0,48 MPa. Ini sekitar, saya bilang tadi, sekitar 5 bar gitu ya. Nah, kalau tekanan di rumah-rumah seperti saya bilang tadi 1 bar atau 2 bar udah cukup ya. Kemudian kalau debitnya ya harusnya sekitar 10 liter per menit paling enggak untuk 1 keran loh ya. Nah, untuk kalian ketahui aja ya, pompa-pompa air di rumah yang kelas misalkan kayak Shimizu PS 130 gitu ya, itu alirannya 30 liter per menit ya. Sehingga kalau kalian bandingkan dengan ini, maka yang Shimizu PS 130 bit itu 10 kali dari ini debitnya ya. Jadi ojo dibanding-banding ke ya, jauh bukan kelasnya ya kawan. Sehingga bagi kalian ya, sekali lagi sebelum memutuskan membeli ini, perhatikan ya debitnya apakah sesuai dengan yang kalian harapkan. Baik, sekarang kita akan coba bagaimana ini kalau kita tes seberapa sih aliran 3 liter per menit itu ya, seberapa kenceng gitu ya. Kemudian nanti juga saya akan menjawab pertanyaan beberapa orang yang mengalami masalah dengan pompa ini ya. Kemudian mungkin ya nanti akan saya bahas di video lain. Kalau kalian penasaran isinya seperti apa sih, kok bisa pompa sekecil ini tekanannya lumayan tinggi gitu, lalu apakah awet ya, nanti kita akan bongkar isinya, lalu kalian putuskan sendiri apakah konstruksi seperti itu bakal awet atau tidak gitu. Oke, sekarang ayo kita praktekkan ya. Baik kawan-kawan, jadi ini dia pompanya ya. Jadi kita akan jalankan menggunakan ini aki 12 volt ya. Saya nggak punya baterai kecil. Kemudian kalian kalau kepingin menggunakan adaptor juga bisa ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah ampernya ya. Apakah dia bisa sampai 2 ampere? Karena apa? Di sini speknya menunjukkan maksimal ampere adalah 2 ampere. Sedangkan adaptor saya di sini ini adalah cuman 1 ampere ya, sehingga saya tidak bisa menggunakannya karena tidak akan maksimal gitu ya. Sehingga saya di sini menggunakan aki ya. Kalau aki atau power bank gitu, maka ini bisa menggunakan ampernya secara maksimal, karena aki itu kan nggak ada batasnya ya. Dia mau digunakan 10 ampere pun bisa, digunakan bahkan 20 ampere pun bisa gitu ya. Jadi ini butuhnya hanya 2 ampere, maka saya bisa menggunakan aki ini gitu ya. Baik, sekarang kita akan hubungkan ya. Nah, ini ada kawan yang menanyakan juga, Pak, ini setelah punya saya mengering atau kehabisan air, kenapa nggak bisa menghisap lagi gitu ya. Sekarang akan saya tunjukkan kawan-kawan. Karena apa? Penjual pompa ini pun kemarin ketika saya pernah menanyakan ya, saya pernah membeli baru, saya tanyakan bagaimana ini kok nggak bisa menghisap air ya. Ternyata penjualnya juga nggak ngerti ya. Akhirnya setelah saya coba-coba, saya menemukan sendiri caranya. Nanti saya akan peragakan bagaimana caranya. Nah, sekarang kita akan coba dulu apakah bisa keluar airnya ya. Ini saya akan hubungkan. Positifnya biru, oke, di sini. Kemudian nah, ternyata bisa langsung menghisap kawan. Nah, perhatikan. Nah, 3 liter per menit itu oke lah, gini aja nggak apa-apa. 3 liter per menit itu kira-kira seperti ini kawan. Ya. Nah, kalau menurut kalian ini cukup, ya silakan aja ya. Kalau untuk sekedar ngisi mesin cuci sih kayaknya cukup ya. Tapi kalau untuk wudhu, nah, saya pikir ya agak terlalu kecil gitu ya. Tapi kembali terserah pada kalian ya. Kalau kalian melihat 3 liter per menit seperti ini cukup, ya silakan aja kalian membelinya. Oke, sekarang saya akan peragakan ya bagaimana sih caranya kalau ini tidak mau menghisap sendiri. Oke, saya akan matikan dulu. Baik, sekarang saya akan peragakan ya kawan. Bagaimana kalau pompa ini nggak mau menghisap sendiri gitu ya.
Nah, kita harus memancingnya dengan cara apa? Dengan cara kita hisap dari sini, kawan-kawan. Tenang aja ya, di dalam ini komponennya hanya terbuat dari plastik, jadi tidak membahayakan kalau kita hisap ya. Nah, kenapa sih kok dia tidak mau menghisap sendiri gitu ya? Karena ini kan pompa air ya, kawan-kawan. Di mana pompa air ini kalau dia tidak ada air di dalamnya, maka dia mungkin ya ngefong gitu istilahnya ya. Dia hanya muter-muter terus kesulitan untuk menarik air karena isinya hanya udara di sini ya. Sehingga kita bisa membantunya dengan cara apa? Menghisapnya ya. Jadi saya akan hisap dulu di sini. Perhatikan. Nah, air udah mulai naik ya. Sampai masuk, kawan-kawan. Nah, udah di sini. Kalau udah di sini maka cukup ya. Cukup, kemudian kalian bisa menyalakan pompanya. Nah, seperti itu ya. Ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan bagi kawan yang katanya kehabisan air lalu pompanya nggak bisa bekerja lagi. Baik, sekarang berikutnya adalah saya akan memperagakan apakah ini benar sih bisa memompa air hingga tekanan 0,48 MPa atau sekitar kurang lebih 5 bar ya. Kita akan buktikan sekarang ya. Baik, kawan-kawan, jadi ini keluarannya ya. Nah, ini saya masukkan ke selang sini, kemudian saya pasangkan pressure gauge ya. Sekarang kita akan jalankan pompa ini, lalu perhatikan ya, tekanannya seberapa sih. Kalau dia tertulis di sini 0,48 MPa, itu saya bilang tadi kurang lebih 5 bar, maka dia harusnya ya antara 4 dan 6, lalu kira-kira di tengah-tengahnya ya. Jadi tengah-tengah antara 4 sampai 6 gitu ya. Baik, sekarang kita akan hidupkan pompanya. Oh, ternyata ya tekanannya sangat tinggi ya, melampaui 6. Berarti klaim dia 0,48 itu ya oke, nggak ada masalah ya. Malah dia ternyata lebih tinggi dari itu ya, bahkan bisa 6, bahkan mungkin lebih ya. Tapi saya tidak ingin menguji tekanannya hingga maksimal ya, karena apa? Takutnya nanti bisa merusak pompa ini ya, karena dia nulisnya maksimalnya adalah 0,48. Takutnya kalau saya paksain di atas itu, takutnya ada yang jebol di dalam sini ya. Jadi sudah cukup ya pengujiannya, dia udah menunjukkan lebih dari 5 bar ya. Oke, sekarang saya akan uji atau tunjukkan ke kawan-kawan ya, bagaimana sih kalau kita nyemprot menggunakan ini ya, misalkan untuk penyemprotan AC, penyemprotan pupuk gitu ya, apakah masih sesuai. Nah, oke, sekarang saya akan rangkai dulu. Baik, sekarang sudah saya rangkai dengan menggunakan keran ini aja. Saya pikir udah cukup representatif ya. Kita akan coba bagaimana alirannya. Nah, ini masalahnya ya, kawan-kawan, kalian kalau menggunakan pompa ini karena dia tidak otomatis, maka kalian harus menciptakan ya saklar sendiri ya. Saya karena buru-buru jadi saya nggak bikin saklarnya, tapi kalau kalian tertarik bagaimana cara bikin saklarnya ya silakan tulis di kolom komentar, nanti saya akan buatkan di lain waktu. Kali ini ya saya hanya menghubungkan ya, yang merah ini adalah positif dari aki atau yang ke pompa gitu ya. Jadi satu positif satu negatif itu aja ya. Kalau ini saya hubungkan ya langsung nyala dia ya. Oke, ini kalau nah perhatikan kayak gini alirannya ya kawan-kawan. Nah, cukup atau tidak ya kalian putuskan sendiri ya. Tapi sekarang kita coba tenaga ininya, semprotannya, tekanannya ya. Nah, kayak gini. Kalau saya pikir ya, kalau sekedar membersihkan AC ini cukup kan. Oh, apalagi bisa kecil kayak gini ya. Oh, pompanya nyala mati nih kalau ini. Oke, kayaknya segini ya. Jadi kita harus atur dulu. Jadi ini kalau nyemprot pupuk gitu sih oke ya. Nah, untuk nyemprot tanaman mungkin ya, kalau membersihkan sepeda motor
atau mobil saya pikir kurang ya. Dari tekanan kurang, kemudian yang kedua ya jumlah atau debitnya juga kurang ya. Tapi terserah kalian, kalau kalian cukup puas untuk membersihkan motor pakai dengan kayak gini ya silakan aja. Tapi kalau kalian mau membandingkan dengan tempat cucian motor, ya, cucian mobil, ya, saya pikir ya ini nggak sebanding lah. Lumayan ini kalau untuk membersihkan AC, membersihkan, ya kalau kalian ingin menggunakan untuk sepeda motor cukup segini silakan aja gitu ya. Ini nggak sakit sama sekali sih kawan-kawan, karena ya tekanannya tidak terlalu tinggi ya, cuma 5 bar. Kalau kalian bandingkan dengan tempat cucian motor itu tekanannya sangat tinggi, sampai mungkin sampai ya 100 bar gitu ya, sehingga sangat sakit kalau kalian semprotkan ke tangan. Memang nggak sebanding. Oke, saya pikir cukup ya percobaan kita. Baik kawan-kawan, jadi itu tadi ya. Nah, sebelumnya saya perlu jelaskan kenapa sih saya mengatakan banyak orang yang tertipu membeli pompa ini. Karena seperti tadi saya bilang ya, orang ketika membelinya taunya ini pompa pendorong ya, sedangkan tidak tahu seberapa kuat dia mendorong, seberapa banyak air yang dialirkan ya, sehingga ketika orang kemudian sudah memasangnya ternyata kurang gitu ya. Jadi itu tadi kalian harus perhatikan ya, berapa debit yang kalian butuhkan, berapa tekanan yang kalian butuhkan. Kalau nggak ada informasi itu, sebaiknya jangan dibeli ya. Jadi penjual yang baik untuk menjual pompa harus menyertakan setidaknya itu tekanannya sama debitnya. Paling bagus lagi kalau menyertakan ya seperti ini ya, ampernya pun disertakan, kemudian tegangannya disertakan. Jadi semua spek yang seharusnya dimiliki pompa itu harusnya ditampilkan di halaman penjualannya ya. Jadi kan sekarang ini banyak sekali toko-toko online yang menjual pompa seperti ini tapi nggak menyebutkan speknya, jadi hanya bilang kencang gitu ya, terus yang beli banyak gitu. Nah, orang yang beli banyak itu belum tentu cocok ya. Karena apa? Ya tertipu oleh iklan ya. Kenapa saya bilang tertipu iklan? Karena sekarang ya banyak sekali orang mengiklankan produk ya, bahkan bukan penjualnya. Jadi mereka adalah afiliator. Saya sendiri juga afiliator, tapi saya kalau mempromosikan suatu produk ya saya katakan apa adanya ya. Jadi saya tidak akan mengatakan ini cocok untuk ini itu yang mana sebetulnya tidak cocok gitu ya. Saya akan mengatakan misalkan pompa ini cocoknya untuk ya ini tadi ya, untuk nyemprot-nyemprot yang skala kecil gitu, maka saya akan katakan gitu ya, sehingga pada akhirnya kalian yang mau membeli ini tidak akan kecewa gitu ya. Jadi kenapa sih afiliator atau orang-orang pemasar itu ya, mereka mengatakan semua ini bagus beli gitu ya. Karena apa? Setiap kali penjualan ya mereka mendapatkan persentase kawan-kawan. Jadi contohnya setelah saya ya nanti mencantumkan ini lalu kalian membelinya, mungkin saya mendapatkan sekitar 2% gitu ya, atau 5%. Jadi tergantung penjualnya memberi saya berapa gitu ya. Jadi afiliator itu kebanyakan ya, memang ini kebanyakan ya kawan, itu mereka nggak peduli dengan kualitas barangnya. Yang penting mereka dapat persenannya tadi itu. Karena uangnya ya lumayan gitu ya. Kalau sebulan itu bisa ratusan ribu gitu. Sehingga orang kemudian nggak peduli lagi dengan kualitas ya. Bahkan orang yang merasa tertipu pun ya, kemudian dengan licik ya tetap membuat video bagus-bagusin agar orang lain tertipu juga. Jadi ada orang yang kayak gitu kan, dia udah tertipu, jadi dia mau orang lain tertipu juga seperti dia ya kan, busuk sekali hatinya ya kan. Jadi saya sendiri juga pernah tertipu kan ya. Jadi saya beli mikrofon ya, ini contohnya kan mikrofon ya, ini merek Boya, ini lumayan bagus ya. Saya mengatakan ini ya apa adanya, kalian kan bisa mendengarnya sendiri ya. Kalau menurut kalian bagus ya silakan kalian beli. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi juga. Nah, saya pernah sebelum memutuskan membeli ini,
ada merek yang ya banyak dibeli orang gitu ya karena murah gitu. Terus yang afiliatornya itu ngomongnya, wah ini mic murah tapi sekelas harga jutaan gitu ya. Jadi seolah-olah mic yang harganya cuma 100 ribuan itu bisa mengalahkan mic yang atau setara dengan mic yang harga 2 juta lebih gitu. Kemudian saya beli ya, karena saya belum memahami kebusukan hati para afiliator ini. Akhirnya saya beli, ternyata ya itu cuma mulut busuk para afiliator yang nakal ya kawan. Jadi itu ya, mudah-mudahan video ini juga menyadarkan bagi afiliator agar lebih bijak ya. Jadi jangan bagus-bagusin barang yang nggak sesuai dengan speknya gitu loh. Nah, jadi kembali ya, karena membahas pompa ini, akhirnya ya mudah-mudahan dengan video ini kawan-kawan tahu bahwa alirannya ya segitu itu ya. Kemudian kencangnya ya lumayan kalau untuk bersihkan AC gitu masih bisa menurut saya gitu ya. Nah, kalau untuk ngalirkan air ke mesin cuci menurut saya sih lumayan tapi nggak kenceng banget. Mungkin kalian akan butuh waktu ya, mungkin 1/4 jam atau setengah jam gitu ya untuk memenuhi sebuah mesin cuci. Nah, kemudian saya lupa ya, tadi saya udah nyebutin nggak ya, kalau kalian mengalami masalah lain yang belum tercover di video ini, silakan kalian tulis di kolom komentar ya, karena mungkin ya untuk mengatasinya kalian harus membongkarnya ini. Karena apa? Mungkin aja ada kotoran yang masuk ke sini sehingga kemudian nyangkut di dalam, lalu pompanya jadi tidak bisa beroperasi dengan baik. Sebetulnya pompa ini kalau dibongkar ya isinya sederhana, tapi kalian harus hati-hati. Karena apa? Ketika kalian membukanya mungkin ada per yang akan melompat ya, pernya kecil, kemudian kalau hilang kalian tidak bisa menggunakan lagi ya. Jadi harus hati-hati ketika membuka ini. Usahakan kalian berada di kamar yang enggak berantakan sehingga kalau pernya jatuh gampang mencarinya gitu ya. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana isinya, silakan kalian tulis di kolom komentar, karena agar video ini tidak terlalu panjang ya. Jadi saya cukupkan sampai sekian dulu. Jadi semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.